Shin Taeyong datang ke Persija membawa nama besar. Tapi nama besar tidak otomatis membuat semua orang percaya. Bung Toel mungkin menjadi salah satu nama yang paling identik dengan kritik terhadap Shin Taeyong sejak era Timnas Indonesia. Kemudian ada Luciano Leandro yang mengingatkan bahwa membangun Persija menjadi juara membutuhkan waktu. Coach Justin pun, ketika nama STY muncul di Persija, ingin melihat sebenarnya sepak bola seperti apa yang akan dibangun. Dan di atas semua perdebatan itu, ada satu fakta yang sampai sekarang sulit dibantah. Shin Taeyong belum pernah menjadi juara liga sebagai pelatih. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah STY pasti sukses di Persija? Jawaban saya sekarang, belum tentu. Tapi tunggu dulu. Karena setelah melihat apa yang mulai dia bangun di Persija, ada beberapa detail yang menurut saya jauh lebih menarik daripada sekadar hasil pertandingan. Dan anehnya, jawaban pertama justru muncul dari sesuatu yang selama ini sering dikritik dari STY. Pertama, kita harus fair. Kalau ada yang mengatakan Shin Taeyong belum pernah menjadi juara liga sebagai pelatih kepala. Benar. Kita tidak perlu memutar fakta itu untuk membela STY. Dia memang pernah membawa Seongnam menjuarai AFC Champions League. Dia juga pernah memenangkan Korean FA Cup. Artinya, kemampuan memenangkan kompetisi besar bukan sesuatu yang asing baginya. Tapi liga berbeda. Menjadi juara turnamen membutuhkan kemampuan memenangkan pertandingan penting. Menjadi juara liga membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih sulit. Konsistensi. Bukan bagus 3 pertandingan. Bukan bagus 1 bulan. Tapi mempertahankan struktur, kondisi pemain, rotasi, dan hasil selama 1 musim. Jadi justru di bagian ini saya setuju dengan orang yang masih meragukan STY. Persija belum membuktikan apa-apa. Pertanyaannya sekarang bukan apakah STY punya trofi. Pertanyaannya, apakah sepak bola yang sedang dia bangun cukup stabil untuk memenangkan sebuah liga? Nah, untuk menjawab itu, kita harus masuk ke kritik yang selama ini mengikuti STY. Dan tentu saja, kalau bicara kritik terhadap Shin Taeyong, nama Bung Toel sulit dilewatkan. Tapi saya mau fair di sini. Banyak kritik Bung Toel terhadap STY muncul ketika Shin Taeyong masih menangani Timnas Indonesia. Jadi kita jangan mengambil kritik lama itu lalu berpura-pura seolah semuanya ditujukan kepada Persija. Itu tidak fair. Tapi justru kritik tersebut memberikan kita alat uji yang menarik. Selama ini ada perdebatan tentang perkembangan permainan STY. Ada perdebatan tentang fisik. Ada perdebatan tentang seberapa dalam kualitas taktikalnya. Dan sekarang situasinya berbeda. Di Timnas, STY bisa hanya mempunyai beberapa hari untuk mempersiapkan pertandingan. Di klub, dia bertemu pemain hampir setiap hari. Jadi kalau memang ada kelemahan dalam metodologi atau taktikal STY, seharusnya sekarang justru lebih mudah terlihat. Daripada menjawab Bung Toel lewat debat, kita lakukan sesuatu yang lebih sederhana. Kita lihat lapangannya. Dan disitulah saya menemukan perubahan pertama. Sebelum bicara taktik, ada pendapat Luciano Leandro yang menurut saya juga tidak boleh langsung kita bantah. Luciano pada dasarnya mengingatkan bahwa STY adalah pelatih dengan kualitas, tetapi membuat Persija menjadi juara tetap membutuhkan waktu. Dan menurut saya, dia punya poin. Karena Persija bukan proyek eksperimen tanpa tekanan. Target klub ini besar. Ekspektasi suporternya besar. Dan pelatih Persija tidak hanya dituntut membuat permainan terlihat bagus. Pada akhirnya dia harus menang. Tapi ada satu perbedaan penting. Sekarang STY berada di klub. Artinya dia punya kesempatan membangun detail yang jauh lebih sulit dibangun di Timnas. Jarak pemain. Timing pressing. Rotasi posisi. Build up. Recovery ketika kehilangan bola. Semuanya bisa dilatih berulang kali. Jadi kalau STY memang membutuhkan waktu. Pertanyaannya adalah, waktu itu dipakai untuk membangun apa? Nah, jawaban pertamanya terlihat dari formasi. Tapi bukan formasinya yang paling menarik. Selama bersama Timnas Indonesia, STY cukup sering diasosiasikan dengan sistem 3 back. 3-4-3. Atau 3-4-2-1. Karena itu ketika Persija mulai terlihat menggunakan 4 pemain belakang, mudah mengatakan, oh, STY sekarang lebih menyerang. Tapi stop. 4 back tidak otomatis berarti menyerang. Tim dengan 4 back pun bisa bermain sangat defensif. Yang lebih penting adalah, apa yang terjadi ketika tim menguasai bola. Coba lihat struktur ini. Ketika fullback naik, winger tidak harus terus berdiri lebar. Dia bisa masuk ke half space. Ketika winger masuk, fullback punya koridor untuk overlap. Kemudian gelandang bisa mengisi ruang yang ditinggalkan. Artinya jumlah pemain di depan bisa bertambah tanpa harus menambah striker.
Inilah alasan saya tidak terlalu tertarik dengan angka 4-3-3 atau 4-2-3-1. Formasi hanya menunjukkan posisi awal. Sepak bola sebenarnya dimulai setelah pemain bergerak. Dan justru pergerakan inilah yang mulai menjadi identitas menarik Persija. Sekarang coba lihat build-up Persija. Tapi kali ini, jangan lihat bolanya. Serius. Lihat pemain yang tidak membawa bola. Ketika bek tengah menguasai bola, siapa yang turun mendekat? Siapa yang melebar? Siapa yang bergerak di belakang gelandang lawan? Dan siapa yang sudah memikirkan operan berikutnya? Ini detail yang sering hilang kalau kita cuma melihat highlight. Passing yang terlihat bagus bukan hanya karena pemain punya teknik mengoper. Passing terlihat bagus karena pemain yang memegang bola punya pilihan. Satu pilihan di kanan. Satu di tengah. Satu pemain bergerak melewati garis tekanan. Kalau struktur seperti ini terbentuk, pemain tidak perlu terlalu lama memegang bola. Satu sentuhan. Dua sentuhan. Bola bergerak. Lawan yang dipaksa bergeser. Bukan bolanya yang mengejar pemain. Kelihatannya sederhana. Tapi supaya struktur itu hidup, pemain tidak boleh diam di posisi awalnya. Dan disinilah kita sampai ke satu kata yang berulang kali muncul dalam ide STY. Mobilitas. Mobilitas bukan berarti semua pemain lari kemana-mana. Justru kalau semua bergerak tanpa struktur, tim akan berantakan. Yang kita cari adalah pertukaran ruang. Winger masuk ke dalam. Fullback mengisi sisi luar. Gelandang menjaga keseimbangan. Striker bisa turun. Dan ketika striker turun, pemain lain menyerang ruang yang dia tinggalkan. Perhatikan satu hal. Posisi awal seorang pemain sekarang menjadi kurang penting dibandingkan posisi akhirnya ketika serangan berkembang. Itulah mengapa STY berbicara tentang pemain yang tidak terpaku pada posisinya. Tapi sistem seperti ini punya harga. Semakin tinggi mobilitas pemain, semakin besar energi yang dibutuhkan. Pemain harus menyerang. Kemudian kehilangan bola. Lalu berbalik. Sprint. Menutup ruang. Menekan lagi. Dan sekarang kita sampai pada salah satu kritik paling terkenal terhadap Shin Tae-yong. Katanya, STY cuma jago fisik. Nah, apakah benar? Kalau melihat latihan STY yang berat, memang gampang sekali mengambil kesimpulan. Pelatih ini lari lagi, lari lagi. Tapi kita harus memisahkan dua hal. Fisik bukan taktik. Pemain yang kuat berlari belum tentu memahami sepak bola. Saya setuju. Tapi sekarang balik pertanyaannya. Kalau Persija ingin melakukan pressing, siapa yang berlari? Kalau fullback naik lalu bola hilang, siapa yang recovery? Kalau pemain terus bertukar posisi, siapa yang harus kembali menjaga struktur? Dan kalau semuanya hanya mampu dilakukan selama 55 menit, apa yang terjadi di menit 70? Sistemnya mati. Itulah mengapa fase latihan fisik di Thailand menjadi menarik ketika setelahnya fokus bergeser menuju organisasi dan taktikal. Jadi kalimat yang menurut saya lebih tepat adalah, fisik bukan taktik. Tapi tanpa fisik, taktik seperti ini tidak akan hidup selama 90 menit. Dan ternyata perubahan permainan ini mulai menarik perhatian orang yang sebelumnya masih menunggu bukti. Disinilah Coach Justin menjadi menarik. Ketika STY datang, pertanyaan besarnya adalah, sepak bola seperti apa yang sebenarnya mau dibangun di Persija? Sekarang, ketika struktur 4 back dan permainan Persija mulai terlihat, penilaiannya terhadap permainan ini mulai lebih positif. Dan saya tidak melihat ini sebagai Coach Justin salah, STY benar. Bukan. Justru perubahan penilaian seorang pengamat penting karena menunjukkan ada sesuatu yang mulai terlihat di lapangan. Lebih banyak pemain bisa terlibat dalam fase menyerang. Sirkulasi bola bisa lebih hidup. Struktur tidak harus selalu bergantung pada 3 back. Tapi jangan buru-buru senang. Karena semakin banyak pemain yang didorong ke depan, semakin besar satu pertanyaan lain. Apa yang terjadi ketika bola hilang? Ini bagian yang kadang tidak terlihat saat sebuah tim sedang menyerang dengan bagus. Dan kalau STY gagal menyelesaikannya, justru sistem menyerangnya sendiri yang bisa menjadi kelemahan Persija. Bayangkan situasinya. Fullback kanan naik. Fullback kiri juga berada cukup tinggi. Gelandang ikut mendukung serangan. Persija punya banyak pemain di area lawan. Kelihatannya bagus. Lalu, bola hilang. Stop. Sekarang lihat ruang di belakang. Siapa yang menjaganya? Inilah konsep yang biasa disebut rest defense. Sederhananya, bagaimana sebuah tim tetap siap bertahan ketika sebenarnya mereka sedang menyerang. Kalau 7 pemain sibuk berada di depan dan struktur di belakang buruk,
Satu operan lawan bisa mengubah serangan Persija menjadi kontratak berbahaya. Jadi semakin agresif STY ingin bermain, semakin penting posisi pemain yang tidak ikut menyerang. Ini menurut saya salah satu ujian terbesar Persija nanti. Karena tim Super League akan mempelajari pola mereka. Ada tim yang mungkin sengaja membiarkan Persija menguasai bola lalu menunggu ruang transisi. Apakah Persija sudah menyelesaikan masalah ini? Belum bisa kita pastikan. Tapi pertandingan terakhir mulai memberi beberapa petunjuk. Persija menjalani beberapa pertandingan selama proses pembentukan tim. Kemudian di Thailand mereka menghadapi Pelistro. Setelah itu Chiang Rai United. Dan Persija menang 2-1 atas Chiang Rai United. Tapi stop lagi. Lupakan skor 2-1-nya. Menang dalam pertandingan uji coba tidak membuktikan Persija akan menjadi juara liga. Yang jauh lebih menarik justru komentar STY setelah pertandingan. Dia bicara soal timing operan, tempo permainan, stamina 90 menit, line up, dan jarak antar lini. Perhatikan jenis detail yang dia bicarakan. Bukan, kami menang, berarti semuanya bagus. Justru masih ada komponen permainan yang menurutnya harus diperbaiki sebelum kompetisi. Dan dari semuanya, ada satu yang menurut saya sangat penting. Jarak antar lini. Kedengarannya teknis. Mungkin bahkan membosankan. Tapi sebenarnya, detail ini bisa menentukan apakah pressing, passing, dan pertahanan Persija bekerja atau hancur bersamaan. Bayangkan garis belakang Persija berada di sini. Kemudian gelandangnya terlalu jauh di depan. Dan penyerangnya lebih jauh lagi. Apa yang terjadi? Ketika bek mendapat bola, pilihan operannya jauh. Ketika bola hilang, gelandang terlambat membantu. Ketika lawan memenangkan second ball, ruang terbuka. Sekarang rapatkan jaraknya. Bek punya dukungan gelandang. Gelandang punya pemain di depannya. Ketika bola hilang, pemain terdekat bisa langsung menekan. Itulah compactness. Bukan berarti 11 pemain berdiri berdesakan. Tapi jaraknya cukup dekat sehingga satu pemain selalu punya hubungan dengan pemain lain. Karena itu saya justru lebih tertarik ketika STY membicarakan jarak antar lini daripada ketika Persija menang 2-1. Skor memberitahu kita siapa menang hari itu. Jarak antar lini memberi petunjuk bagaimana tim ingin bermain sepanjang musim. Tapi, kalau semua tanda ini memang positif, apakah berarti Bung Towel dan semua orang yang meragukan STY sekarang sudah salah? Menurut saya, belum. Ini bagian yang mungkin tidak disukai sebagian pendukung STY. Tapi kita harus fair. Pengkritik STY masih punya argumen. Persija belum menjalani satu musim penuh. Kita belum tahu bagaimana sistem ini menghadapi tim dengan low block yang sangat dalam. Kita belum tahu bagaimana rest defense mereka ketika menghadapi winger cepat. Kita belum tahu bagaimana STY melakukan rotasi ketika jadwal padat. Bagaimana kalau pemain penting cedera? Bagaimana reaksinya ketika Persija kalah 2 pertandingan berturut-turut? Bagaimana permainan ini bertahan di laga tandang? Dan yang paling penting, bagaimana semuanya bekerja ketika tekanan juara mulai benar-benar terasa? Jadi jangan gunakan pertandingan pramusim sebagai bukti STY sudah sukses. Belum. Tapi ada perbedaan besar antara saat dia pertama datang dan sekarang. Dulu kita hanya punya reputasi Shin Tae-yong. Sekarang, kita mulai mempunyai gambaran tentang sepak bola seperti apa yang sedang dia bangun. 4 back. Mobilitas. Build up. Pressing. Fisik. Timing. Tempo. Compactness. Tapi masih tersisa satu pertanyaan terakhir. Apakah semua perubahan itu menjamin Persija akan juara? Tidak. Sepak bola tidak bekerja seperti itu. Taktik bagus tidak menjamin trofi. Nama besar juga tidak. Bahkan kemenangan di pramusim tidak berarti apa-apa kalau tidak bisa diulang ketika kompetisi sebenarnya dimulai. Tapi kalau pertanyaannya adalah, apakah sekarang sudah ada alasan taktikal untuk percaya bahwa proyek Shin Tae-yong di Persija punya arah? Menurut saya, mulai ada. Dan sekarang kita kembali ke kalimat pertama video ini. Shin Tae-yong belum pernah menjadi juara liga sebagai pelatih. Diam sebentar. Karena pada akhirnya, kalimat itu tidak bisa dijawab dengan wawancara. Tidak bisa dijawab dengan debat Bung Towel. Tidak bisa dijawab dengan analisis saya. Tidak bisa juga dijawab dengan kemenangan 2-1 dalam pertandingan pramusim. Hanya ada satu cara untuk benar-benar menghapus kalimat itu. Menjadi juara. Dan kalau STY berhasil melakukannya bersama Persija, maka yang dia jawab bukan cuma para pengkritiknya.
Dia menjawab satu lubang terakhir dalam perjalanan karirnya sendiri. Tapi sebelum hari itu datang, kita tidak perlu berdebat terlalu jauh. Biarkan lapangan yang berbicara.